الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairihil khalqihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Suratul Baqarah al-ayah 153. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Al-hadits atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang kepada kita semuanya. Bersama-sama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jemaah kajian rahimakumullah, materi pada kajian kali ini berjudul mencari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi kepada kita semuanya, telah memberikan cara kepada kita semuanya. Bagaimana cara kita untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Apabila kita lihat dari kacamata nahwu ataupun grammarnya bahasa Arab seperti itu, katakanlah kata santri seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan huruf nida ataupun huruf panggilan di dalam ayat ini. Ya artinya adalah wahai. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Contoh misalnya seperti itu.
Allahumma ini artinya adalah ya Allah. Allah bermakna Allah. Kemudian mim setelah ha adalah pengganti huruf ya di awal. Itu artinya wahai. Ya artinya wahai. Siapa yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Dalam kata lain, orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak termasuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata santri guyonannya ini, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak, hai katanya. Baik, lanjutkan. Ista'inu ya ayyuhalladzina amanus ta'inu. Alif kasroh hilang karena apa? Karena alif di sana adalah alif wasal. Alif wasal bila berdiri sendiri berharokat kasroh. Tetapi bila sebelumnya ada huruf yang hidup, maka harokatnya manut kepada huruf yang hidup. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini asal katanya adalah a'ana yu'inu. Artinya menolong. Tetapi bila ditambahi huruf alif, sin dan ta, artinya bukan menolong, tetapi artinya meminta pertolongan. Ista'ana yasta'inu. Kata perintahnya ataupun fi'il amarnya adalah ista'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dua perkara. Bisabri wassalah. Ista'inu i'anatallahi. Ini takdir ayat seperti itu. Carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisabri wasta'inu i'anatallahi bisalah. Seperti itu takdirnya. Carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Dan carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Masya Allah. Jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ke-10 akhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk bisa berpuasa sampai akhir Ramadan nanti. Dan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga sholat. Apa itu sabar? Sabar adalah tajarra'u mararatal qada'i bi ghairi abasin. Kesabaran adalah menelan, merasakan seluruh kepahitan, seluruh rasa yang tidak enak, rasa yang tidak cocok oleh hati kita, yang telah digariskan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, tanpa sedikit pun kita berkeluh kesah. Kita sudah pasrah, sudah legowo. Dikisahkan dahulu ada seorang soleh, hari-hari dari wajahnya tampak wajah ceria. Maka ditanyakan kepada orang soleh tersebut, wahai syekh, mengapa hari-hari engkau merasa ceria? Padahal kami lihat engkau senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh tersebut menjawab, saya malu apabila saya hari-hari sedih. Malu karena Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seluruh kehidupan kita, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berkeluh kesah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah orang soleh menjadi teladan untuk kita semuanya.
Yang kedua adalah sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara syar'an, secara fikih adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bisalam wa muhtatamatun bitaslim. Seluruh ucapan dan seluruh perbuatan yang diawali dengan salam, diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Maka mari kita perbanyak kesabaran, perbanyak kesyukuran, dan kita perbanyak bermunajat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk jamaah semuanya. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.